It's difficult, it's very hot. Beth have a very good pace, but unfortunately was out. Dunia balap motor kelas dunia mendadak gempar. Sirkuit Catalunya Spanyol hari ini bukan sekadar menjadi lintasan balap, melainkan panggung sebuah misteri besar yang dimainkan oleh rider berbahaya asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Di saat rival-rivalnya termasuk Hakim Danis yang mulai jumawa memamerkan kecepatan di FP1, Veda justru terlihat tenang dan menyimpan sebuah kecepatan brutal yang tak terduga. Namun jangan salah sangka, di balik pasuti papan bawah itu tersimpan sebuah strategi cerdas yang membuat sang legenda hidup sekaligus komentator ikonik MotoGP Valentino Rossi sampai angkat bicara. Rossi secara jujur mengakui kejeniusan Veda dan menantikan kejutan besar yang akan diledakkan sang pembalap Honda Tim Asia ini. Wah wah wah, ambisi Veda sudah bulat. Podium iga besar dunia kini sudah di depan mata. Dengan hanya selisih poin tipis, Veda siap melancarkan serangan mematikan demi merebut P1 dan mengibarkan merah putih di puncak tertinggi Barcelona. Apakah ini adalah taktik mengalah untuk menang yang paling mematikan musim ini? Bagaimana rahasia di balik senyum misterius Veda usai sesi latihan tadi? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Taktik licin Veda Ega di Catalunya, sengaja mengalah demi hancurkan rival. Valentino Rossi akui kecerdasan brutalnya. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Selamat datang di epicentrum kecepatan dunia, sirkuit Barcelona Catalunya Spanyol. Sebuah sirkuit yang tidak hanya menuntut mesin yang kencang, tapi juga nyali baja dan otak yang cerdas. Hari ini, jagat Moto3 dikejutkan dengan sebuah fenomena yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Di papan waktu FP1, sebuah nama besar dari Asia Tenggara terlihat tenggelam di posisi bawah. Namun, apakah itu sebuah kegagalan? Ataukah itu adalah awal dari kehancuran para rival yang terlalu cepat merasa menang? Jangan berkedip, jangan sekali-kali mengalihkan pandangan kalian dari layar, karena apa yang kalian saksikan hari ini adalah sebuah mahakarya taktik dari seorang rider berbahaya, Veda Ega Pratama. Di saat pembalap lain memacu motornya hingga limit hanya sekedar pamer catatan waktu di hari Jumat, Veda justru sedang menari di atas logika. Dia sedang memainkan peran sebagai singa yang tertidur sebelum menerkam mangsanya dengan kecepatan brutal di hari Minggu nanti. Siapkan telinga kalian karena kita akan membedah setiap inci aspal, setiap deruman mesin, dan setiap kata-kata sombong yang akan segera berubah menjadi air mata penyesalan. Ini bukan sekedar latihan bebas, ini adalah perang mental. Mari kita bedah secara rinci mengapa FP1 kali ini hanyalah awal dari kebancaraan bagi mereka yang meremehkan Veda Ega Pratama. Mari kita bedah secara mendetail apa yang sebenarnya terjadi di lintasan sepanjang 4,6 km tersebut. Veda Ega Pratama turun ke lintasan dengan misi yang jauh lebih besar daripada sekedar P1 di sesi latihan. Pada putaran pembuka, Veda mencatatkan waktu 1 menit 54,946 detik. Lalu perlahan mempertajamnya menjadi 1 menit 52,334 detik. Sempat merangsek ke 10 besar, Veda menunjukkan bahwa potensi motor Honda NSF 250 RW miliknya benar-benar menakutkan. Namun, perhatikan pergerakan cerdas ini. Di tengah sesi, saat Alvaro Carpe dan Adrian Fernandez saling bunuh demi 1 milidetik, Veda justru tertahan di posisi 22 dengan waktu 1 menit 51,143 detik. Mengapa? Karena Veda sedang melakukan pemetaan tingkat tinggi. Veda sedang meneliti bagaimana angin Catalunya mempengaruhi stabilitas motor di lintasan lurus yang sangat panjang itu. Veda sedang mengamati setiap jengkal sektor S2 dan S3 yang teknis, mencari celah pengereman paling ekstrim untuk melakukan overtaking brutal. Setiap kali Veda masuk ke pit, dia tidak hanya diam. Veda berdiskusi intens dengan mekanik. Meskipun Hiroshi Aoyama sempat teriak geram, itu adalah kemarahan seorang komandan yang ingin memastikan senjata terbaiknya siap meledak di waktu yang tepat.
Veda tersenyum di akhir sesi bukan karena pasrah, tapi karena dia sudah menggenggam data yang akan membuat pedok Moto3 gemetar saat balapan nanti. Dan sekarang mari kita arahkan sorotan pada pembalap asal Malaysia, Hakim Danish. Dia memang mencetak waktu tercepat 1 menit 47,4 detik. Namun, kesombongannya benar-benar melampaui batas. Danish dengan angkuhnya berkata, "Katalunya mah kecil, ini sirkuit gampang." Dan dia tanpa malu menyebut Veda lembek serta pelan. Wahai Hakim Danish, simpan kata-kata busukmu itu untuk hari Minggu. Kamu mungkin merasa menjadi penguasa di hari Jumat, tapi sejarah mencatat bahwa kejayaan di latihan bebas hanyalah fata morgana bagi mereka yang tidak punya strategi balapan. Mengatakan Veda Ega lembek adalah kesalahan fatal dalam karirmu. Kamu lupa bahwa Veda adalah rider berbahaya yang sanggup meroket dari posisi 17 ke posisi 6 di Jerez. Kamu sedang menari di atas api, Danish. Saat kamu sibuk memamerkan kecepatanmu kepada dunia, Veda sedang mengumpulkan setiap butir informasi untuk menghancurkan mentalmu di tikungan terakhir. Jangan menangis jika nanti di hari Minggu kamu hanya bisa melihat punggung Veda yang menjauh dengan kecepatan brutal yang tidak sanggup kamu tandingi. Kesombonganmu hari ini adalah bahan bakar bagi Veda untuk membungkammu selamanya. Dunia semakin gempar ketika sang legenda hidup, Valentino Rossi, memberikan pernyataan jujurnya mengenai performa Veda. Rossi tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap kecerdasan pembalap muda Indonesia ini. Rossi berkata secara belak-belakan, "Ya, saya sendiri heran kenapa Veda kali ini seperti mencoba mengalah dan memelankan motornya." Namun, Rossi langsung memberikan analisis tajam. Menurut Rossi, Veda sedang mengamati setiap tikungan di Catalunya untuk menyiapkan kejutan besar. Rossi menyebut ini sebagai strategi mematikan. Ingat kejadian di Prancis? Veda terlempar di FP tapi secara ajaib meledak di Q2 untuk mengamankan P6 dan finish di P4 saat race. Rossi menegaskan bahwa ini adalah kecerdasan seorang pemenang sejati. Veda tidak peduli pada pujian semu di hari Jumat. Veda hanya peduli pada podium di hari Minggu. Dukungan lincah di tikungan sempit. Sektor terakhir Catalunya akan menjadi saksi bagaimana Veda melakukan pengereman ekstrim yang cerdas. Dengan bekal mental yang sudah teruji dan dukungan penuh dari bangsa Indonesia, Veda Ega Pratama siap melakukan aksi comeback paling brutal musim ini. A lesson learned through the ashes. We've returned. Maka dari itu, untuk seluruh pecinta MotoGP, jangan pernah meragukan merah putih. Jangan tertipu oleh papan klasemen sementara di FP1. Apa yang kita saksikan hari ini adalah kesunyian sebelum badai besar datang menghantam. Veda Ega Pratama sedang menyiapkan sebuah kecepatan brutal yang akan membuat seluruh dunia terperangah. Hari ini, Veda mungkin dipandang sebelah mata oleh rivalnya. Hari ini, dia mungkin dihina oleh mereka yang jumawa. Tapi ingat, singa tidak perlu menunjukkan taringnya di depan domba-domba yang sedang berpesta. Saat lampu hijau menyala di hari Minggu nanti, saat itulah rider berbahaya ini akan melepaskan seluruh energinya. Siapkan doa kalian, siapkan energi kalian untuk berteriak di depan layar, karena Veda Ega Pratama tidak datang ke Spanyol untuk sekedar ikut balapan. Dia datang untuk menaklukkan Catalunya dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki bakat balap paling cerdas di era modern ini. Veda Ega Pratama, hancurkan kesombongan mereka dengan kemenangan. Indonesia bangga padamu.
Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Tikungan dia sliding dulu di kondisi basah sebelum masuk di apex. Dengan Moto3 itu nggak gampang. Sebuah anomali besar dari bumi Asia siap menghentak panggung balap dunia akhir pekan ini. Pembalap berbahaya berusia 17 tahun kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, datang ke sirkuit de Barcelona, Catalunya dengan satu misi mutlak: meruntuhkan dominasi pembalap Eropa dan mengunci podium 3 besar, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk merebut podium tertinggi P1. Wah, wah, wah. Statusnya boleh saja rookie, tetapi gaya balapnya yang dingin dan kalkulatif telah membuat jagat motorsport bergetar. Tidak tanggung-tanggung, legenda pembalap sekaligus komentator kawakan MotoGP, Matteo Guerinoni, secara terbuka mengakui kecerdasan tingkat tinggi Veda di atas motor. Di saat rival lain sibuk sesumbar dan sombong dengan jam terbangnya, Veda justru memilih diam, mempelajari setiap jengkal sirkuit dengan cerdas, lalu melepaskan kecepatan brutal yang mematikan saat balapan dimulai. Padok Eropa kini dibuat cemas karena sang silent assassin Indonesia ini punya rekam jejak statistik yang jauh lebih superior dan siap meledakkan kejutan besar di Spanyol. Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Rivalnya sombong, Veda Ega diam-diam siapkan kecepatan brutal di Catalunya. Matteo Guerinoni sampai bilang begini. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Dunia balap motor Eropa sedang diguncangkan oleh sebuah anomali besar yang lahir dari bumi Asia. Selamat datang di panggung para petarung, tempat di mana mentalitas juara diuji sampai batas puncaknya. Akhir pekan ini, mata para pencinta MotoGP di seluruh dunia, khususnya para pengamat dan komentator kelas kakap di benua Eropa, tidak berkedip sedetik pun. Semua tatapan tajam tertuju pada aspal membara sirkuit de Barcelona, Catalunya, Spanyol. Seri ke-6 Moto3 2026 bukan sekedar balapan kelas bawah yang biasa dilewati lalu dilupakan. Ini adalah medan pertempuran darah muda, sebuah drama dengan plot kecepatan brutal yang siap menyajikan bentrokan takdir. Di tengah kepungan dan dominasi para pembalap lokal benua biru yang terkenal agresif, muncul satu nama yang kini menjadi buah bibir paling panas di pedok Eropa, Veda Ega Pratama, seorang rider berbahaya berusia 17 tahun asal Gunung Kidul, Yogyakarta, yang datang ke sirkuit internasional bukan untuk sekedar menetor nama atau belajar di belakang, melainkan untuk mengancam kenyamanan dan kemapanan para pembalap papan atas. Berstatus sebagai rookie alias pendatang baru murni di Moto3 2026, Veda justru menampilkan gaya balap yang sangat matang, dingin, kalkulatif, sekaligus mematikan. Dia adalah tipe pembalap yang tidak banyak bicara di depan kamera, tidak sibuk menyusun kata-kata manis untuk memuji diri sendiri di depan media massa, melainkan memilih bergerak dalam diam dengan kecerdasan taktik yang luar biasa. Di Eropa, para rival mulai menjulukinya sebagai ancaman nyata dari Timur, pembalap yang diam saat di luar lintasan, namun berubah menjadi monster kecepatan brutal begitu baju balapnya terkunci rapat. Mari kita bedah secara mendalam. Mengapa jagat balap Eropa begitu waspada terhadap pergerakan Veda Ega Pratama? Dari 5 seri awal musim 2026 yang penuh drama, Veda menunjukkan konsistensi luar biasa di atas motornya. Satu-satunya catatan buruk Veda hanya terjadi di Amerika Serikat akibat insiden kecelakaan yang tak terhindarkan. Selebihnya, Veda selalu tampil Spartan dan pulang membawa poin-poin krusial bagi Honda Tim Asia. Modal utama Veda di Moto3 Catalunya akhir pekan ini adalah memori manis dari ajang FIM Junior GP 2025 lalu di sirkuit yang sama. Karakter sirkuit sepanjang 4,6 km ini sudah dihafal luar kepala oleh Veda. Tahun lalu, dalam 2 race yang menguras fisik di Catalunya, Veda sukses mengamankan finish ke-6 di balapan pertama dan posisi ke-8 di balapan kedua. Secara total, ia mengantongi 18 poin di sirkuit ini semasa junior. Rekam jejak apik inilah yang menjadi senjata rahasia Veda untuk kembali melepaskan kecepatan brutal dan bertarung sengit memperebutkan podium tertinggi. Target P1 kini bukan lagi sekedar mimpi, melainkan misi nyata yang siap ia eksekusi.
Tensi panas di area paddock semakin membara setelah rival regionalnya asal Malaysia, Hakim Danish, mulai menebar sayur dan sesumbar bakal finish di atas Veda. Ia begitu sombong mengagungkan jam terbangnya yang lebih lama di Catalunya sejak era European Talent Cup. Namun, mari kita patahkan kesombongan tanpa dasar itu menggunakan data resmi, karena di lintasan balap, omong kosong akan langsung luntur oleh fakta. Tahun lalu di trek Catalunya ini, meski kalah jam terbang, kecerdasan taktik Veda justru terbukti lebih unggul dengan raihan 18 poin, sementara Hakim Danish harus puas di bawahnya dengan 17 poin. Terbukti nyata, modal pengalaman bertahun-tahun tidak menjamin kecepatan brutal di atas aspal. Melihat papan klasemen sementara Moto3 2026 saat ini, jurang pemisah di antara keduanya bahkan terbentang sedalam langit dan bumi. Veda Ega Pratama melesat kokoh di peringkat ke-5 dunia dengan koleksi 50 poin, hanya terpaut 3 angka saja untuk menembus posisi 3 besar dunia. Sementara Hakim Danish masih kesulitan dan terpuruk di peringkat ke-15 klasemen dengan baru mengumpulkan 18 poin. Bahkan dalam perebutan gelar prestisius Rookie of the Year, Veda memimpin sangat dominan dengan keunggulan telak 32 poin di atas pembalap Malaysia tersebut. Statistik yang superior ini menjadi tamparan keras sekaligus mempertegas perbedaan kelas. Di saat rivalnya bersibuk memuji diri sendiri di depan media, Veda, sang rider berbahaya, memilih diam dan bersiap bergerak mematikan. Fenomena unik dan kecerdasan Veda di atas motor ini pun memancing komentar dari para pengamat dunia. Salah satunya adalah Matteo Guerinoni, mantan pembalap motor Ducati sekaligus komentator senior yang terkenal dengan analisisnya yang tajam dan tanpa basa-basi. Matteo mengaku sangat takjub dan menanti-nanti kejutan besar dari pembalap muda Indonesia ini di Catalunya. Matteo secara terbuka membedah keunikan taktik Veda yang ia saksikan langsung di GP Le Mans Prancis kemarin. Menurutnya, Veda memiliki metode balap yang luar biasa cerdas dan tidak dimiliki pembalap lain. Pada sesi latihan bebas FP1 dan FP2 di Prancis, Veda terlihat biasa-biasa saja, bahkan sempat terlempar di posisi ke-9 hingga posisi ke-20. Namun itu bukan karena Veda lambat, itu adalah strategi tingkat tinggi, di mana Veda dengan tenang mengamati setiap jengkal sirkuit, mempelajari titik pengereman dan membaca karakter tikungan demi tikungan. Dan begitu sesi balapan utama dimulai, Veda langsung mengamuk dengan kecepatan brutal, merangsek ke depan hingga finish di posisi keempat. Matteo Guerinoni dengan jujur menyatakan, Veda ini memang beda dari yang lain. Banyak penggemar bahkan rekan sesama komentator saya di Eropa sangat menantikan kejutan dari Veda di balapan Catalunya hari Minggu nanti. Saya sendiri yakin balapan Moto3 tanpa adanya Veda akan terasa sepi peminat. Basis penggemarnya di Indonesia luar biasa besar dan sekarang di Eropa pun orang-orang mulai mengaguminya. Inilah mentalitas juara yang sesungguhnya. Di Catalunya nanti, saya sangat yakin Veda memiliki kemampuan untuk menembus podium 3 besar. Memang saat ini Máximo Quilles masih menjadi yang terbaik nomor 1 di dunia kelas Moto3. Tetapi bagi Veda, itu adalah sebuah tantangan yang siap ia runtuhkan. Kejutan besar sedang menanti Veda di Spanyol. Pujian dari komentator kaliber Eropa ini mempertegas perbedaan mendasar antara Veda dengan rival-rivalnya. Di saat pembalap lain sibuk sesumbar dan memuji diri sendiri, Veda memilih untuk tetap membumi, diam, mengamati, lalu bergerak mematikan di saat yang paling krusial. Namun, Veda Ega Pratama harus tetap waspada dan memasang radar bahaya setinggi-tingginya. Di sirkuit Catalunya ini, sang pemimpin klasemen sementara yang juga murid langsung dari legenda MotoGP Marc Marquez, yaitu Máximo Quilles, telah memasang target yang sangat ambisius. Pembalap muda Spanyol ini datang ke Barcelona dengan tingkat kepercayaan diri yang berada di level tertinggi setelah tampil sangat dominan di GP Prancis. Dalam balapan basah di Le Mans yang menjebak, Quilles sukses finish terdepan dan mengunci kemenangan ketiganya musim ini setelah sebelumnya juga berjaya di seri Brazil dan Spanyol. Hasil impresif tersebut menempatkan Quilles kokoh di puncak klasemen sementara Moto3 2026. Menjelang balapan di rumahnya sendiri, Spanyol, Quilles secara terbuka menyatakan ambisinya yang meledak-ledak melalui rilis resmi Aspartim. Ia menegaskan tidak akan mengendurkan tekanan sedikit pun, bahkan menolak mengikuti jejak legenda balap Ángel Nieto
yang dulu sering bersantai ketika sudah unggul jauh. Quiles secara tegas mengatakan kepada pengamat MotoGP Manuel Pecino bahwa tujuannya adalah memecahkan rekor, menciptakan sejarah baru, dan tampil berbeda dari siapapun. Sinyal perang yang dikumandangkan oleh Quiles tentu menjadi alarm bagi seluruh pembalap, tidak terkecuali bagi Veda. Untungnya, Veda datang ke Catalunya dengan tren yang tidak kalah positif. Selain hasil fantastik P4 di Le Mans, Veda juga sudah pernah mencicipi manisnya podium saat balapan di seri Brazil awal musim ini. Fakta bahwa Veda sebagai seorang rookie mampu konsisten bertarung di barisan 10 besar membuktikan bahwa ia adalah salah satu rider berbahaya yang wajib diwaspadai oleh kubu Máximo Quiles. Kini, mari kita ulas tantangan teknis sesungguhnya yang harus ditaklukkan oleh Veda Ega Pratama di sirkuit pencegah sepanjang 4,6 km ini. Sirkuit Catalunya terkenal memiliki reputasi yang sangat kejam di kalender Moto3. Ini bukan hanya soal siapa yang berani memutar gas paling dalam, melainkan tentang siapa yang paling cerdas mengelola ban motornya. Aspal di Catalunya sudah cukup tua, membuatnya sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan memiliki tingkat cengkraman atau grip yang sangat rendah saat cuaca panas. Sirkuit ini memiliki 14 tikungan yang sangat brutal, terutama tikungan kanan panjang seperti tikungan 3 dan tikungan 12. Karakter tikungan ini akan memaksa motor melaju dengan kecepatan tinggi dalam posisi miring atau corner speed yang menguras dan menyiksa permukaan ban sisi kanal secara ekstrim. Jika seorang pembalap terlalu agresif di awal lap, ban belakang akan mengalami gejala spinning berlebih, memicu suhu panas ekstrim yang membuat ban meleleh dan kehilangan daya cengkram di lap-lap akhir balapan. Titik paling krusial bagi Veda adalah saat motor dipacu habis-habisan di trek lurus utama sepanjang 1047 meter, di mana kecepatan Moto3 bisa menembus lebih dari 240 km per jam. Setelah melesat secepat kilat, para pembalap harus melakukan pengereman hard braking untuk masuk ke tikungan 1. Disinilah bencana sering terjadi. Kesalahan kecil dalam mengantisipasi suhu ban depan bisa langsung berakibat fatal berupa kecelakaan low side yang menyeret pembalap keluar lintasan. Tikungan pertama Catalunya selalu terkenal menyajikan insiden karambol besar pada lap pembukaan. Selain manajemen ban, taktik yang akan menjadi kunci penentu kemenangan di Catalunya adalah pemanfaatan slipstream atau effect towing. Karena trek lurus utamanya yang sangat panjang, pembalap yang sempat tertinggal lebih dari 1 detik dari rombongan depan akan mustahil untuk mengejar kembali karena kehilangan keuntungan hambatan angin dari pembalap di depannya. Oleh karena itu, strategi mutlak bagi Veda adalah harus mampu bertahan di rombongan terdepan sejak lap pertama dimulai. Jika Veda mampu menjaga ketenangannya, menghemat usia ban sisi kanan, dan tetap berada di dalam rombongan utama hingga 2 lap akhir, peluang untuk merebut podium 3 besar atau bahkan memenangkan balapan sangat terbuka lebar bagi sang rider merah putih. Seluruh rangkaian aksi mendebarkan di Moto3 Catalunya 2026 ini akan dimulai pada Jumat 15 Mei 2026. Sesi FP1 akan dimulai pada pukul 14 hingga 14.35 WIB, yang menjadi kesempatan emas bagi Veda untuk mencari pengaturan atau setup terbaik pada motor Honda tim Asia miliknya. Dilanjutkan pada sesi practice 1 pukul 18.15 hingga 18.50 WIB, di mana catatan waktu sudah mulai dihitung demi mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua. Pada hari Sabtu 16 Mei 2026, perjuangan berlanjut dengan sesi FP2 pada pukul 13.40 WIB, sebelum para pembalap bertarung habis-habisan memperebutkan posisi start di sesi kualifikasi Q1 pada pukul 17.45 WIB dan Q2 pada pukul 18.10 WIB. Mengingat tikungan pertama Catalunya yang sangat berbahaya, meraih posisi start di barisan depan akan menjadi keuntungan yang sangat krusial bagi Veda. Dan puncaknya, balapan utama Moto3 Catalunya 2026 akan mengudara pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Seluruh pencinta kecepatan kini menanti dengan dada berdebar-debar. Apakah kecerdasan taktik dan kecepatan brutal Veda Ega Pratama mampu menaklukkan kejamnya aspal Catalunya dan meruntuhkan dominasi murid Marc Marquez? Ataukah kejutan lain yang lebih mencengangkan akan tercipta di atas lintasan Spanyol akhir pekan ini? Kita saksikan bersama pembuktian sang mental juara sesungguhnya.